Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Elizabeth Kalei akan mempresentasikan proposal yang berjudul Penerapan Metode Teka-teki Silang untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi tata surya kelas 8 SMP dengan bantuan lembar kerja siswa. Adapun yang melatar belakangi proposal ini, yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan tahap berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, keluasan bahan pengajaran, tingkat keluasan materi ajar, dan tujuan pendidikan yang dicantumkan dalam kurikulum. Hal serupa diungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1. Berikut belajar. Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap individu dalam sepanjang hidupnya. Nah, proses belajar terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu, guru sangat berperan penting karena guru adalah pendidik. Yang berkaitan dengan fisika adalah ilmu fundamental yang menjadi dasar dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka sudah seharusnya siswa memahami fisika dengan baik. Nah, dalam mutu peningkatan pemahaman siswa semestinya diperlukan metode pembelajaran yang aktif. Yaitu metode pembelajaran aktif dapat membangkitkan prestasi belajar siswa. Salah satunya peneliti menerapkan metode pembelajaran teka-teki silang. Yang berikut, identifikasi masalah. Yang pertama, proses pembelajaran masih berpusat pada guru. Yang kedua, masih rendahnya prestasi belajar siswa. 3. Belum ada kolaborasi yang baik antara guru dan peserta didik. 4. Kurangnya kreativitas guru dalam menerapkan metode yang dapat memotivasi belajar siswa. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah penerapan metode teka-teki silang untuk memotivasi prestasi belajar siswa pada materi tata surya kelas 8 SMP dengan bantuan LKS. Yang kedua, bagaimanakah kreativitas guru dalam menerapkan metode teka-teki silang untuk memotivasi prestasi belajar siswa pada materi tata surya kelas 8 SMP dengan bantuan LKS atau lembar kerja siswa. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama, mengetahui sejauh mana penerapan metode teka-teki silang untuk memotivasi prestasi belajar siswa pada materi tata surya kelas 8 SMP dengan bantuan LKS. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana kreativitas guru dalam menerapkan metode teka-teki silang untuk memotivasi prestasi belajar siswa pada materi tata surya kelas 8 SMP dengan berbantuan LKS. Manfaat penelitian ini yang pertama bagi peserta didik, yaitu untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam menerima pembelajaran dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua bagi guru, yaitu untuk meningkatkan kreativitas guru dalam mengajar dan memberikan wacana bagi guru untuk menambah variasi dalam mengajar. Yang ketiga bagi sekolah, yaitu untuk memberikan masukan bagi sekolah sehingga dapat menerapkan metode-metode yang aktif dalam proses pembelajaran, khususnya pelajaran fisika. Bagi peneliti, yaitu untuk menjadikan bahan refleksi di masa depan sebagai calon guru fisika. Adapun definisi operasional, yang pertama,
Metode teka-teki silang adalah metode pembelajaran aktif dan menyenangkan tanpa meninggalkan esensi belajar. Yang kedua, prestasi belajar adalah suatu hasil yang telah dicapai oleh peserta didik atau individu dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Adapun batasan masalah, yaitu penelitian ini dilakukan terbatas pada siswa SMP kelas 8 pada materi tata surya. Yang berikut tinjauan pustaka. Yang pertama, metode teka-teki silang. Pengertian metode teka-teki silang adalah suatu permainan yang berisi sebuah teka-teki kata dalam kotak hitam putih yang berbentuk persegi yang tujuannya untuk menulis suatu huruf di setiap persegi putih dengan memberikan petunjuk pertanyaan. Nah, dalam teka-teki silang disediakan sejumlah pertanyaan-pertanyaan atau kata-kata sebagai kunci untuk mengisi serangkaian kotak kosong yang sudah didesain sedemikian rupa. Hal serupa diungkapkan menurut deskripsi umum, yaitu menurut Rinaldi Munir dan Hisham Saini. Adapun langkah-langkah metode teka-teki silang. Pertama, tulislah kata-kata kunci yang berhubungan dengan materi. Yang kedua, buatlah kisi-kisi yang dapat diisi dengan kata-kata yang telah dipilih. Yang ketiga, hitamkan bagian yang tidak diperlukan. Keempat, buatlah pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya adalah kata-kata yang telah dibuat. Yang kelima, bagikan teka-teki tersebut kepada peserta didik baik secara individu maupun secara berkelompok, dan memberikan hadiah bagi peserta didik yang mengerjakannya secara benar dan tepat waktu. Adapun kelebihan dari metode teka-teki silang yaitu mengajak peserta didik untuk belajar berdiskusi dan menyenangkan bersama temannya, dan mengajak peserta didik untuk belajar mandiri. Adapun kelemahan dari metode teka-teki silang yaitu memerlukan waktu yang relatif lama dalam pengisian TTS. Yang berikut, belajar dan pembelajaran. Pertama, pengertian belajar. Menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku, aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Yang berikut, pengertian pembelajaran. Menurut para ahli, pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, mengorganisasikan, dan menciptakan sistem lingkungan dengan berbagai metode, sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien, dan hasilnya sampai optimal. Yang berikut, prestasi belajar. Pertama, pengertian prestasi. Menurut para ahli, prestasi adalah suatu keberhasilan yang dicapai oleh seseorang siswa setelah mengikuti program pengajaran dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang berikut, pengertian prestasi belajar. Menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar yaitu suatu hasil yang diperoleh dari suatu aktivitas yang mengakibatkan perubahan perilaku, dan prestasi yang dimaksud adalah nilai tes atau angka yang diberikan guru kepada peserta didik sebagai hasil dari usahanya. Berikut materi. Ada tata surya. Tata surya adalah komponen umum yang ada pada jagat raya
yaitu susunan benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Susunan sistem tata surya, yang pertama ada matahari, kedua ada bintang, ketiga ada planet-planet, yaitu planet-planet terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang berikut ada asteroid, ada komet, dan meteor. Adapun kerangka berpikir, yaitu pada kondisi awal sekolah SMP Negeri 9 masih menggunakan metode yang kurang aktif, sehingga prestasi belajar siswa masih rendah. Sehingga penelitian ini menggunakan metode pembelajaran aktif, yaitu teka-teki silang dengan bantuan LKS, dengan prestasi belajar siswa meningkat, hingga kondisi akhirnya itu prestasi belajar siswa semakin meningkat. Adapun metodologi penelitian, yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan bentuk penelitian tindakan kelas atau PTK. Menurut Asori dalam Suharjono, penelitian tindakan kelas adalah bentuk penelitian yang dilakukan di kelas dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan mutu praktik pembelajaran. Kedua, tempat dan waktu. Penelitian ini bertempat di SMP Negeri 9 Jawa Timur tahun pelajaran tahun 2020 sampai dengan 2021 pada bulan September sampai selesai. Subjek yang akan dikenai tindakan adalah keseluruhan siswa kelas 8 SMP Negeri 9 Jawa Timur, dan penelitian ini mengambil sampel pada kelas 8. Desain penelitian yaitu ada perencanaan, ada refleksi, dan pengamatan. Bisa dilihat dalam bagan tersebut. Adapun teknik instrumen data yaitu dikumpulkan melalui metode observasi, teks tertulis menggunakan lembar kerja siswa. Keempat, dokumentasi sebagai bukti dari penelitian. Teknik analisis data hasil observasi pembelajaran fisika pada materi tata surya. Analisis ini bersifat analisis kuantitatif dengan menggunakan 3 komponen berurutan, yaitu redaksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hal ini sebagai perbaikan pada siklus berikutnya, yaitu analisis data menggunakan data observasi menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu angka persentase aktivitas sama dengan skor total aktivitas dibagi dengan jumlah skor maksimal dikali dengan 100%. Sedangkan analisis data tes menggunakan skor yang telah ditentukan, kemudian memberikan nilai pada lembar jawab yang diperoleh peserta didik dengan menggunakan rumus, itu nilai akhir sama dengan skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal dikali dengan 100%. Adapun indikator keberhasilan yaitu kriteria keberhasilan belajar siswa adalah sebagai berikut. Indikator keberhasilan aktivitas itu lebih 50%, yaitu kurang dari 50%, yaitu penilaiannya kurang sekali, ya dapat dilihat dalam slide ini. Begitu juga dengan indikator keberhasilan belajar, yaitu memperoleh nilai kurang dari 50% sama dengan kurang sekali, dan selanjutnya. Ini adalah referensi penyusunan proposal yang saya buat. Sekian dan terima kasih.